Baik, saudara-saudara, sekarang jam berapa ini? 5.30. Alhamdulillah hari ini Komisi Percepatan Reformasi Polri resmi diterima oleh Bapak Presiden mulai jam 2 sampai 5.30. Berarti 3,5 jam. Selama 3,5 jam kami melaporkan semua hal berkenaan dengan apa yang sudah dilakukan ya sejak dibentuknya Komisi Percepatan Reformasi. Kami sudah melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan, lembaga-lembaga negara maupun ormas-ormas, LSM. Kami juga mengadakan pertemuan internal kepolisian untuk mendengarkan aspirasi dan pendapat dari intern, ya, dan juga kami ke daerah-daerah. Tidak semua provinsi, tapi provinsi dan kabupaten yang dianggap utama kami datangi, kita dengarkan juga ya aspirasi yang tumbuh berkembang dalam rangka reformasi kepolisian Republik Indonesia yang diamanatkan oleh Bapak Presiden. Dan sebagaimana pada pertemuan pertama setelah pelantikan, Bapak Presiden sudah menyampaikan arahan tidak menentukan berapa lama waktu untuk bekerjanya KPRP, tapi kami memasang target 3 bulan. Maka selama 3 bulan, alhamdulillah kami sudah menyelesaikan, ya, walaupun baru dapat waktu karena kesibukan Bapak Presiden, dan juga kami manfaatkan untuk memfinalisasi yang belum tuntas. Sehingga sekarang yang kami laporkan tadi sebanyak 10 buku. Nah, itu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternatif untuk dijalankan oleh pemerintah ya maupun oleh Polri secara internal. Jadi kami usulkan supaya dibentuk revisi undang-undang tentang Polri yang nanti akan di follow up dengan adanya peraturan pemerintah atau perpres berikut inpres yang memberikan instruksi kepada Kapolri dan jajaran untuk menjalankan rekomendasi yang sudah disepakati di dalam laporan ini. Nah, termasuk di dalamnya agenda untuk reformasi internal yang harus mengubah sekitar, atau bukan sekitar, sudah kita hitung 8 perpol peraturan Polri dan 24 perkap peraturan Kapolri yang diharapkan selesai sampai 2029. Nah, jadi apa yang kami hasilkan ini bukan hanya agenda jangka pendek, tapi juga sampai jangka menengah sampai 2029. Tadi Bapak Presiden menerima poin-poin yang kami laporkan, ada juga tukar pikiran, dan bahkan kami juga menyampaikan tidak semua kami bersepuluh itu 100% sepakat semua. Ada yang beda pendapat. Karena itu kita laporkan juga. Termasuk mengenai ide pembentukan Kementerian Keamanan. Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tadi Presiden juga tanya, kita jelaskan. Yang kesimpulan kami, manfaatnya dibandingkan mudaratnya lebih banyak. Maka ya udah, kita nggak usah usulkan itu. Yang kedua, kami juga melaporkan kami ada perbedaan pendapat tentang metode pengangkatan Kapolri. Sebagian di antara kami berpendapat
pengangkatan Kapolri tidak perlu dikonfirmasi atau mendapat persetujuan DPR. Sebagian di antara kami berpendapat tetap seperti sekarang. Setelah berdiskusi plus minusnya, Bapak Presiden memberi arahan, ya sudah seperti sekarang aja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktek sekarang ini. Baik untuk Polri maupun Panglima TNI sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bukan fit and proper test di DPR, tapi disetujui atau tidak disetujui. Itu namanya right to confirm dari parlemen. Jadi beda, jadi Presiden hanya mengajukan satu nama, DPR boleh setuju, boleh tidak. Nah, walaupun dalam praktek selama ini selalu disetujui. Nah, jadi Bapak Presiden sesudah berdiskusi panjang, memutuskan, ya udah tetap aja seperti sekarang. Tapi poin ketiga sebagai hal yang baru, Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Ya, Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat. Dan keanggotaannya tidak lagi ex officio seperti sekarang, tapi disepakati dia independen, sehingga Presiden ya fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini. Nah, poin yang terakhir adalah mengenai pengaturan, pembatasan mengenai jabatan yang dapat diduduki oleh Polri di luar struktur kepolisian. Nah, jadi tadi diputuskan oleh Bapak Presiden harus ditentukan secara limitatif jabatan mana saja seperti di Undang-Undang TNI. Jadi tidak seperti sekarang tidak ada batasan. Nah, itu harus dimuat di PP atau dimuat di undang-undang yang segera akan diselesaikan oleh kementerian yang bertanggung jawab di bawah koordinasi Pak Menko. Saya kira ini ya yang perlu, nanti kalau ada yang perlu ditambah saya mohon bantuan Pak Yusril, Pak Mahfud, mungkin juga nanti Pak Kapolri bisa menyampaikan langsung ya apa yang tadi diputuskan oleh Bapak Presiden. Dan selanjutnya komisi setelah hari ini ya selesai tugasnya, maka tinggal menunggu ada acara. Nanti Presiden akan mengadakan acara khusus untuk acara apa itu? Farewell gitu kira-kira. Ya, tanda terima kasih. Kira-kira begitu. Ya, jadi sekarang saya silakan Pak Menko untuk menambahkan. Itu pulaunya. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Jimli. Kami sebenarnya telah menyerahkan ada 7 jilid buku kepada Pak Presiden, mungkin sekitar 3.000 halaman ya. Ada yang ringkasannya, ada 13 halaman dan ada yang hanya 3 halaman. Dan ini sudah diserahkan kepada Pak Presiden dan beliau sudah baca. Yang kesimpulannya adalah bahwa ada 6 poin dari kesimpulan yang dicapai oleh Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri. Jadi ada 6.
Apakah perlu dibacakan atau bagaimana supaya wartawan bisa memahami? Dibacakan ya? Dibagi. Bisa dibagi, Pak? Kapan mau dibaginya? Nanti akan dibagi. Nanti akan dibagi ya. Baik. Jadi intinya memang tadi sudah sampaikan oleh Pak Ketua, Pak Jimli, bahwa kita sudah melaporkan hasil kerja dari Komite Percepatan Reformasi Polri kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden menerima baik laporan hasil kerja dari komite, dan seluruh yang disampaikan itu telah disepakati oleh Bapak Presiden terhadap hal yang alternatif tadi, apakah pengangkatan Kapolri itu langsung diangkat oleh Presiden, ataukah Presiden mengajukan satu atau dua atau lebih nama kepada DPR, dan DPR diminta persetujuan lalu Presiden mengangkatnya. Ada dua pendapat dan Pak Presiden sudah memilih bahwa beliau tetap akan mengikuti apa yang berlaku sekarang, yaitu beliau akan mengajukan calon Kapolri itu kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, baru kemudian beliau akan mengangkat calonnya diajukan itu sebagai Kapolri. Hal lain juga yang penting adalah bahwa mengenai kedudukan Polri tetap seperti sekarang, Polri langsung berada di bawah Presiden dan tidak dibentuk Kementerian Keamanan atau Kementerian Kepolisian atau meletakkan kepolisian di bawah kementerian yang ada sekarang. Tapi Polri tetap langsung berada di bawah Presiden. Yang ketiga, yang poin penting adalah keberadaan Kompolnas yang kewenangannya diperluas, ya, dan keputusan-keputusan Kompolnas itu mengikat sehingga harus dilaksanakan oleh Kapolri. Dan mengenai Kompolnas ini karena diperluas, kewenangannya juga dipertegas, maka implikasinya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Polri. Dan itu tadi sudah disampaikan juga tugas Pak Menkum, Pak Supratman, tugas kami semualah untuk mendraft itu, dan nanti akan disampaikan kepada DPR sebagai amandemen Undang-Undang Kepolisian yang ada sekarang, beberapa pasal khususnya terkait dengan Kompolnas, juga penempatan polisi dalam di luar tugas-tugas kepolisian. Itu yang nanti akan ditegaskan dalam undang-undang. Saya kira itu poinnya yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tambah Pak Mahfud. Saudara, saya sedikit saja. Pertemuan tadi berjalan sangat baik. Presiden memberi informasi tentang situasi nasional dan geopolitik yang sedang kita hadapi dan harus kita seriusi. Yang kedua, sejauh menyangkut hasil kerja komisi ini, tadi kami betul-betul berdiskusi secara hidup. Presiden memancing kita untuk mengemukakan tesa, lalu dilawan dengan antitesa, lalu diambil tesanya apa keseluruhannya. Jadi tadi diskusi betul dengan Presiden dan terasa suasana akademik dan keilmuan tadi muncul. Karena Presiden betul-betul menguasai, kita pun juga punya bahan-bahan untuk didiskusikan dan akhirnya diputuskan bersama tadi seperti setelah diumumkan. Berjalan bagus dan kita sama mengusulkan karena 10 buku ini, 7 buku tebal yang verbatim, kemudian ada 3 buku kecil-kecil, itu supaya nanti terbuka kepada publik karena ini untuk pembangunan jangka panjang Polri ke depan. Sehingga nanti akan dikeluarkan impres atau kepres gitu yang menyatakan ini diterima dan minta Polri untuk melaksanakan secara bertahap. Kemudian masyarakat juga bisa membaca di perpustakaan atau di websitenya Setnek dan sebagainya. Saya kira itu tambahan dari saya. Tadi ada susunan Kompolnas, Pak Jimli aja yang jelaskan nih. Ada yang jadi Kompolnas nanti akan menjadi lembaga independen yang mengawasi, lembaga pengawas eksternal polisi, sehingga Kompolnas tidak seperti sekarang menjadi semacam jubir, tapi menjadi betul-betul yang mengawasi dan eksekutorial keputusannya dalam level tertentu. Jumlahnya 9 orang, terdiri dari berbagai unsur. Ada mantan pejabat tinggi Polri, ada advokat, ada tokoh masyarakat, akademisi, ahli lingkungan, dan sebagainya. Pokoknya ada 9 yang itu sudah rinci di dalam keputusan ini. Saya kira itu Pak dari saya, cukup ya. Terima kasih. Terakhir Pak
Listio, Sigit. Untuk diketahui hari ini adalah hari ulang tahun Pak Kapolri. Dan juga Profesor Otto Hasibuan. Bareng, cumain Pak Kapolri 57, beliau 71. Dan hari lahirnya jam 5 subuh, tanggal 5, bulan 5, tahun 1955. Itu beliau. Saya persilakan, apa? 05. Kalau Presiden 08, ya 05. Saya persilakan Pak Sigit. Terima kasih Bapak Ketua Tim Reformasi dan seluruh anggota Komisi Reformasi. Pada prinsipnya kami menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan serta anggota yang lain bahwa Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik. Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menteri Menko Hukum, dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi green, strategi jangka pendek, menengah dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir kesimpulan. Tambah satu lagi. Jadi Bapak Presiden tadi juga memberi arahan bahwa yang perlu kita reformasi bukan cuma polisi. Apalagi kita sudah 25 sampai 27 tahun reformasi. Nah, terutama lembaga-lembaga penegak hukum ini juga memerlukan evaluasi. Sampai kekuasaan kehakiman juga perlu ada reformasi. Bukan hanya naik gaji, tapi juga ya secara menyeluruh terpadu, tapi kita mulai dengan polisi dulu. Saya kira itu arahan dari Bapak Presiden tadi sekaligus sebagai penutup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak usah tanya ya, udah kebakar. Udah maghrib. Tapi kesian udah. Dua aja. Sekarang sudah tahap pembahasan di DPR tapi ditunda dan nanti Pak Menteri Hukum akan segera memasukkan hal-hal baru. Banyak sekali. Banyak, ada semua. Termasuk demilitarisasi budaya kerja. Masuk. Dan Bapak Presiden sangat peduli mengenai soal uniform, soal apa. Ya. Nah, nanti barangkali bisa ditambahkan Pak Ahmad Doviri. Baik. Terima kasih Pak Ketua Komisi Prof. Jimli. Terkait apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan dari media tadi, jadi substansi 6 hal itu, pertama berkaitan dengan aspek kelembagaan, dan yang kedua berkaitan dengan aspek manajerial. Berkaitan dengan aspek kelembagaan muncul tadi terkait dengan struktural, itu larinya ke kedudukan. Kemudian terkait dengan instrumental, itu suprastruktur, regulasi dan aturan, serta infrastruktur, sarana prasarana dan peralatan, apakah itu alat peralatan keamanan maupun alat peralatan khusus. Dan yang ketiga, yang ini kultur tadi yang Mbak tanyakan. Ini ada rincian secara khusus dan sangat rinci. Itu dari sisi aspek kelembagaan. Yang kedua, nah ini yang sebenarnya apa sih kemudian reformasi Polri ke depan terkait dengan aspek manajerial. Itu meliputi 4 hal.
Yang pertama berkaitan dengan sisi tata kelola, yaitu di bidang pembinaan dan di bidang operasional. Di bidang pembinaan 3 hal. Tata kelola terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia yang sekarang diributkan, bagaimana rekrutmen menjadi polisi, ada bayar segala macam, itu rigid. Mulai rekrutmen, mulai pendidikan sampai dengan mutasi dan promosi jabatan. Ini yang kemarin-kemarin kita aspirasi itu banyak masukan itu. Yang kedua, tata kelola di bidang anggaran. Berikutnya tata kelola di bidang logistik. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan di bidang operasional. Nah, ini menyangkut terkait dengan 3 tupoksi Polri. Harkamtibmas, kemudian penegakan hukum dan pelayanan. Jadi rekan-rekan ketahui dari 3 hal itu 2 yang menjadi sorotannya, itu penegakan hukum dan aspek pelayanan. Itu juga rigid. Bagaimana kemudian pelayanan kepolisian itu nanti tidak lagi ada antrian, tidak ada lagi ada pungutan. Jadi jabarannya secara lengkap di situ. Berikutnya juga terkait dengan sistem kepemimpinan. Itu larinya tadi berkaitan dengan bagaimana proses pengangkatan Kapolri. Yang tadi Prof. Jimli sudah menjelaskan, ya ada perdebatan di situ, tapi kembali sepenuhnya Presiden menyampaikan tadi bahwa tetap harus melalui persetujuan DPR. Dan berikutnya yaitu terkait dengan aspek pengawasan. Ini 2 hal rekan-rekan. Internal itu ada Inspektorat Pengawasan Umum, ada Divisi Profesi dan Pengamanan, dan juga ada dari sisi Inspektorat, kemudian Propam dan Wasidik. Itu bagian penegakan hukum. Itu pun jabarannya secara rinci. Nah, yang terpenting tadi pengawas eksternal, yaitu Kompolnas. Nah, ini ada perubahan yang mendasar dari sisi kedudukan, dari sisi keanggotaan, kemudian juga dari sisi kewenangan. Jadi keanggotaan dijelaskan tadi tidak ada lagi ex officio, semua dipilih 9 orang itu dari masyarakat. Kemudian terkait dengan kewenangan dan tugasnya yang kalau sekarang kemarin hanya merumuskan, memberikan pertimbangan kebijakan dan strategi berkaitan dengan operasional kepolisian dan administrasi kepolisian, ke depan itu dia juga punya kewenangan eksekutorial. Artinya bisa dia kewenangannya itu direkomendasikan dan harus mengikat, harus dilaksanakan. Tadi sudah Prof jelaskan. Itu barangkali, dan yang terakhir yaitu transformasi digital. Semua tadi, baik tata kelola, bidang pembinaan operasional, maupun sistem kepemimpinan dan pengawasan tadi, itu kemudian ditopang dengan transformasi digital. Yang ujungnya nanti ada satu data Polri dan ada Polri Super App. Jadi masyarakat masuk melapor terkait apapun, apakah bidang pelayanan, di bidang penegakan hukum, ada di Polri Super App. Itu kira-kira garis besarnya. Jadi ada aspek kelembagaan dan ada aspek manajerial. Jadi aspek kelembagaan dari tubuh organisasinya, manajerial bagaimana organisasi itu dikelola. Jadi lengkap sekali terkait dengan rekomendasi ini. Saya kira itu tambahannya. Nanti bukunya aja. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.